Kita Amela ye Kamela. Ya, ya, cepat. Untuk acara persemayaman juga acara ini. Ya, baik, kita langsung masuk acara kita. Kita akan membacakan susunan lanjutan acara kita di rumah tadi. Kita lanjutkan di gedung gereja. Poin yang kedua yaitu pembacaan riwayat hidup. Terima kasih dengan petugas Majelis Resort Mahajandau menjadi menerima buat ibadah penghormatan terakhir akan buat aku arek menyebut terima kasih dia hati-hati dengan petugas majelis. Aku tuh anak mengesah tim riwayat langsung riwayat buat itu riwayat hidup. Nama Adilman bin Lima, tempat tanggal lahir Mahajandau 5 bulan 5 April 1935, umur 90 tahun, menikah dengan Liri Tanjung almarhum, mempunyai anak 10 orang, menantu 9 orang, cucu 28 orang, buyut 36 orang, dan cicit 6 orang. Demikian riwayat singkat. Para pihak gereja tahu menjelas narai-narai arti tugas jadi pelaksana almarhum. Mungkin di TE kata sambutan para pihak keluarga. Aku tuh menyatakan nilai penuh dengan petugas majelis itu, petugas almarhum buat kerjaan. Itu aku mohon terima kasih dengan waktu dan tugas aku menyerah akan
umur kita pun terbatas, tak bisa diulang atau diperpanjang. Karena itu sesungguhnya hidup sungguh berarti, walaupun tidak selalu mudah. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup ini sampai pada kesudahannya. Kita menyanyi dari MKB 188 bait pertama dari yang ketiga, tiap langkah. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesatan dan kedukaan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Bapa dalam sorga, dalam segala keterbatasan, dalam kelemahan, dalam kerapuhan, dalam kedukaan, kami membutuhkan penguatan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama mengantarkan almarhum Bue Bapak Namun ke pemakaman. Kami sungguh lemah ya Tuhan, kami sungguh terbatas. Rasanya kami tidak mampu untuk melangkah setapak demi setapak. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkanlah kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama membaca merenungkan firman-Mu. Ialah apa yang kami baca renungkan, menguatkan iman pengharapan kami, meneguhkan langkah kami, membuka hati dan pikiran kami, meneguhkan pengharapan kami kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang pertama, ayat 20 hingga yang ke-22. Filipi pasal yang pertama ayat 20 hingga yang ke-22. Di bawah kesaksian Paulus dalam penjara yang demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pergabungan, hari ini kita bersama-sama akan mengantarkan almarhum gue Bapak Namu ke pemakaman, dan kita boleh bersama-sama dalam gedung gereja ini untuk memberikan penghormatan kepada gue karena atas jejak langkah, atas pelayanan, atas perjuangan, atas karya dan karsa yang telah ia lakukan bagi jemaat kita yang Penghajam Jawa. Ya, artinya seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, ya, jika bukan karena para pendahulu kita, mungkin Penghajam Jawa tidak seperti ini sekarang. Mungkin kita belum ada gereja, ya, mungkin atau baru ada gereja, ya, tapi karena perjuangan mereka, ya, sehingga gereja itu ada, umat itu ada. Terutama dan yang paling utama, ada orang yang percaya kepada Yesus, itu yang paling utama. Artinya itulah buah yang mereka buat selama hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjuangan mereka tidak mudah. Ya, kalau dikatakan tadi, ya, mereka harus bangun gereja karena tidak ada gereja. Kemudian juga bangun gereja itu karena tidak ada uang, minta kayu bekas, bahan-bahan yang bekas, ya, sisa-sisa itu untuk bangun gereja. Saudara bayangkan itu, ya, perjuangan yang luar biasa, ya, yang harus dilakukan dari kerjaan. Nah, pertanyaannya, apa motivasi mereka kira-kira pada masa itu? Kalau sekarang mungkin orang akan bekerja di gereja karena saya mencari popularitas. Mungkin saya bekerja di gereja karena supaya saya tenar, supaya saya punya nama baik dan sebagainya. Tapi pada waktu itu, apa yang dicari? Orang Kristen belum banyak. Mungkin saja baru ada, ya, pada waktu itu, ya. Harus untuk supaya ada gereja, ya, supaya ada tempat beribadah, ya, pakai kayu bekas dan sebagainya. Bayangkan kalau kita sekarang kan nggak ada, kita sekalipun gereja kita kayu dan sebagainya, ada kita kayu bekas dan seterusnya, kan. Betapa besar perjuangan yang boleh mereka lakukan. Mereka berjuang bukan dari kelebihan, tapi dari ketiadaan, sehingga itu ada. Kita betul bersyukur kita hari ini ada, ya. Itu juga karena ada jejak-jejak pekerjaan mereka. Gereja ini ada, majelis jemaat atau organisasi ini juga bertahan sampai hari ini karena ada jejak-jejak mereka di dalamnya. Itu yang patut kita syukuri. Yang tadi disampaikan dengan jelas, ya, oleh Bapak ya, bagaimana perannya, bagaimana juga pekerjaan dan seterusnya yang boleh dia lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita juga belajar dari Paulus, surat yang Paulus tulis di sini adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Paulus menulis ini dalam keadaan dia terkurung dalam penjara, ya. Tapi yang menulis surat yang sangat berharga yang kita baca sampai hari ini, dia menjadi panduan iman bagi kita, dia menjadi suplemen iman bagi kita, yang terus kita lakukan, yang terus kita hayati sampai hari ini. Surat itu dalam penjara, bukan di gedung megah, ya, bukan di tempat mewah, dalam penderitaan yang menulis itu. Ya. Apa yang harus katakan di sana? Sebab yang sangat merindukan dan kuharapkan bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Artinya apa? Karena ia adalah Rasul Kristus Yesus. Kalau ia tidak setia kepada pelayanan, tidak setia untuk memberitakan kabar baik itu, ia beroleh malu di hadapan Allah. Karena tanggung jawabnya adalah bekerja untuk Kristus. Jadi kalau ia setia, bahkan sampai mati pun dia setia, ia tidak akan beroleh malu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, sehingga apa dia katakan di sana, ya? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi baik aku hidup maupun mati, Kristus tetap dimuliakan di dalam tubuhku. Kenapa? Karena pekerjaan
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kalimat yang singkat ini? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa? Itu prinsip dari seorang Paulus. Ia adalah rasul Kristus yang mati dua karena Kristus. Artinya apa? Dilanjutkan bisa dilihat ke bawah. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Maksudnya apa? Kalau aku hidup, aku bekerja untuk Kristus. Tapi kalau aku mati karena pemberitaan Injil, aku dibunuh, aku martir, aku dapat keuntungan. Kenapa? Kalau aku hidup, berarti aku harus terus memberitakan Injil. Aku harus terus melayani. Apapun permintaannya, apapun resikonya, harus aku lakukan selama aku hidup. Makanya bagiku hidup adalah Kristus. Artinya selama aku ada hidup, aku ada nafas, berarti Kristus itulah yang terus aku kerjakan, ya, pekerjaan-pekerjaan itu. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa disebut mati adalah keuntungan? Karena kalau aku mati, artinya aku pensiun. Tidak lagi aku punya tanggung jawab, ya. Karena aku sudah mati. Makanya itu, kalau aku hidup, berarti aku bekerja untuk Kristus. Tapi kalau aku mati itu keuntungan. Kenapa? Karena tugasku berarti selesai. Artinya apa? Selama dia masih hidup, dia bekerja untuk Kristus. Dia memberitakan Injil. Dia baru pensiun atau punah tugas kalau dia telah mati. Jadi kalau kita kutip ini luar biasa. Artinya apa? Lihat pelayanan itu sampai kita, artinya selagi kita mampu berdiri untuk melayani, kita melayani. Selagi kita hidup masih bernapas, kita masih memberikan yang terbaik bagi Kristus. Apa yang kita lakukan, kerjakan semuanya untuk Kristus. Itu poinnya, atau itu intinya daripada nas ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah prinsip pelayan yang kita teladani dari seorang Paulus. Bagaimana yang menemukan prinsip itu? Sederhana. Kalau hidup itu untuk Kristus, mati berarti kita selesai. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga renungkan. Kalau dulu sudah dikatakan, para zending itu, mereka bekerja itu benar-benar untuk Kristus. Kenapa? Mereka siap mati, mereka siap meninggalkan, ya, kenyamanan hidup mereka di bawah sana. Bahkan misalnya di tempat ini, ya, Bang Gue, dia meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana supaya kita bangun gereja dan sebagainya? Mungkin nanti dulu ya urusan bikin rumahnya dan sebagainya, ya. Yang penting gereja bisa berdiri dan seterusnya. Dan ada banyak, ya, para tua-tua dan sebagainya. Tapi transformasi itu ketika kita masuk dalam dunia kita sekarang, transformasi itu berpindah. Ya. Kita lihat banyak, ya, di mana-mana tempat, ya. Bahkan kami para pelayan Tuhan juga tahu, ya. Misalnya ada tempatnya untuk pemilihan, misalnya pekerja dan sebagainya. Orang bisa bayar supaya saya duduk di sana. Apa yang mau dicari di sana? Popularitas. Apa yang mau dicari? Gengsi dan sebagainya. Ada hal yang tidak murni, ada hal yang tidak tulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, mari kita bersama-sama. Ya, artinya apa? Di dalam peristiwa duka ini kita harus bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama merefleksikan diri kita. Sangat khusus bagi kita yang hari ini bekerja di ladang Tuhan, bekerja dalam tutup kemajelisan, dalam kepanitiaan dan sebagainya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian apa? Jika aku hidup, berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, pertanyaannya, bekerja juga harus memberi buah. Karena ada juga yang bekerja tidak memberi buah, tapi memberi duri. Ya. Itu juga salah. Bekerja harus memberi buah. Apa yang dihasilkan dari pelayanannya? Apakah pelayanannya itu berdampak positif? Ada semakin banyak orang yang percaya. Ya. Apakah dia pelayanan ada sesuatu yang baru? Apakah dia pelayanan ada sesuatu yang bertumbuh di tempat dia melayani? Ada perkembangan dan sebagainya. Kalau di tempat itu merosot, kalau di tempat itu menurun, kalau di tempat itu justru perpecahan terjadi, apakah itu bekerja memberi buah? Itu kan pertanyaan. Karena bukan hanya bekerja yang harus katakan, tapi bekerja memberi buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, mari kita bersama merenungkan nas kita hari ini, dan demikian juga kita menghayati, ya, bagaimana beberapa nama hari di terbaik, ya, dia mengakhiri pertandingan di tengah dunia ini.
Nah kalau kita lihat ya dalam bulan ini masih juga ada bendera merah putih. Artinya kita merayakan hari kemerdekaan. Bue telah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari pergumulan hidup, merdeka dari sakit penyakitnya, merdeka dari segala lika-liku di tengah-tengah dunia ini. Dia merdeka bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, mari kita menghayati. Ketika kita hari ini ada di dalam pelayanan, kita hari ini ada di dalam kemajelisan, kepanitiaan dan sebagainya, bekerja di ladang Tuhan, maka pertanyaan kepada kita, apa yang bisa kita kerjakan sehingga pekerjaan kita itu memberi buah? Ya. Apa yang bisa kita kerjakan supaya pekerjaan itu memberi buah? Sehingga apa? Sehingga nantinya saat pengantar itu nanti ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, nanti dibacakan bahwa selama dia menjabat dulu ini yang dia lakukan, ini dan kerjakan dan sebagainya. Bukan untuk pamer, bukan. Tetapi itu yang dibacakan itulah apa? Buah daripada apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Sehingga kalau kita mengatakan bekerja memberi buah itu, ya itu buahnya. Ya kita ini sekarang artinya buah daripada pelayanan mereka. Mereka terkontemplasi melayani dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghayati bahwa kehidupan kita, panggilan kita, pelayanan kita, dan demikian juga bagaimana pertumbuhan jemaat dan seterusnya. Ada orang yang berjuang ya, demi memajukan jemaat, demi menumbuhkan iman pengharapan, demi menjaga dari hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat dan sebagainya. Ya, mereka akan mempertaruhkan harga diri, mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan banyak hal supaya memberikan buah bagi pelayanan bagi Kristus. Dan itulah panggilan hidup seorang pelayan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, dapat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memutus ya memanggil gue ketika ia masih sehat, masih kuat, masih produktif untuk bekerja di ladangnya. Dan apa yang dia lakukan boleh kita nikmati hari ini. Dan demikian juga bagi kita harus merenungkan menghayati apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya kerjakan sehingga pekerjaan itu memberi buah. Kalau saya bekerja hari ini, apakah itu memberi buah atau tidak? Itu perlu kita renungkan bersama-sama. Karena kita hidup hanya sekali, dan sekali itu marilah kita bersama-sama menjadikan hidup kita itu berbuah manis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus, secara kelembagaan, majelis jemaat, secara pribadi, saya menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga, tetapi dalam iman pengharapan kita tetap bersuka cita karena ia telah dimerdekakan oleh Allah, ia telah diterima oleh Allah dalam kemuliaan, dalam anugerah dan dalam keagungannya. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman-Nya. Amin. Terdekat
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus, bait yang pertama.
Dunia ini memang bukan kediaman kekal. Sebagai orang-orang beriman, kita berharap memperoleh tempat kediaman dan kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berangkat dari sini, mengantarkan jenazah almarhum mendiang Adilman atau Boy Bapak Namu ke tempat pemakaman sambil menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita lanjutkan di pemakaman.